Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proses seisme terhadap pengaruh kehidupan. Saya Nimas Mukarramatul Islamiyah sebagai moderator. Saya Rika Savitri sebagai pemateri pertama. Saya Jamilatul Laili sebagai pemateri kedua. Saya Sofiatus Sakinah sebagai materi ketiga. Dipersilakan untuk pemateri pertama membaca materinya. Pengertian seisme dan hubungannya dengan gempa. Seisme adalah aktivitas pelepasan energi yang menyebabkan getaran seismik. Jadi, dalam seisme terjadi getaran karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudra bergetar. Jika tumpukan energinya besar, maka energinya akan mampu menggetarkan lempeng benua dan lempeng samudra di sekitarnya yang kemudian kita kenal dengan gempa bumi. Getaran tersebut dapat berupa getaran besar dan getaran kecil yang menentukan besarnya kerusakan di bumi. Maknanya bisa disimpulkan gini, seisme itu lebih ke getarannya, sementara gempa adalah peristiwa yang benar-benar bisa kita rasakan. Cuman sebenarnya sama saja. Tapi istilah seisme lebih sering digunakan buat konteks geografi, sementara gempa bumi lebih sering digunakan dalam konteks sehari-hari. Sekarang kita bahas beberapa jenis dari gempa ya. Jenis-jenis gempa. A. Berdasarkan proses terjadinya. Ada 3 jenis gempa yang terjadi berdasarkan prosesnya. Ketiga gempa tersebut adalah gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. 1. Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya tumbukan lempeng di litosfer oleh tenaga tektonik. Tumbukan tersebut akan menghasilkan getaran yang kemudian terasa sampai ke permukaan bumi. Gimana dengan gempa vulkanik? 2. Gempa vulkanik merupakan gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung api. Karena aktivitas penyebabnya terbatas. Gempa ini hanya bisa terasa di sekitar gunung api ketika sudah menjelang letusan. Pada saat letusan dan setelah beberapa saat gempa itu terjadi. Wah, apa bedanya dengan gempa runtuhan ya? 3. Gempa runtuhan. Gempa runtuhan juga dikenal dengan sebutan gempa longsoran. Gempa ini terjadi karena adanya daerah kosong yang runtuh di bawah lahan. Getaran yang diakibatkan oleh gempa runtuhan hanya bisa dirasakan di sekitar daerah yang runtuh. B. Berdasarkan bentuk epicentrum. Menurut bentuk epicentrumnya, gempa bisa dibedakan menjadi gempa sentral dan gempa linear. 1. Gempa sentral. Gempa sentral adalah gempa yang epicentrumnya berbentuk titik terpusat di satu titik. 2. Gempa linear. Gempa linear adalah gempa yang berbentuk epicentrumnya berupa garis. Lorem ipsum dolorsis omen. C. Berdasarkan kedalaman hipocentrum. 1. Gempa dalam. Gempa dalam memiliki kedalaman hipocentrumnya lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. 2. Gempa menengah. Gempa menengah memiliki kedalaman hipocentrumnya 300 km di bawah permukaan bumi. 3. Gempa dangkal. Gempa dangkal memiliki kedalaman hipocentrumnya kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. D. Berdasarkan jarak. Berdasarkan jaraknya, gempa dapat dibedakan menjadi gempa sangat jauh, gempa jauh, dan gempa lokal. Yang membedakan ketiga gempa ini adalah jarak epicentrumnya. Yuk simak informasinya di bawah ini. 1. Gempa sangat jauh. Gempa sangat jauh, jarak epicentrumnya lebih dari 10.000 km. 2. Gempa jauh. Gempa jauh, jarak epicentrumnya sekitar 10.000 km. 3. Gempa lokal. Gempa lokal, jarak epicentrumnya kurang dari 10.000 km. E. Berdasarkan lokasi gempa. 1. Gempa darat. Sesuai dengan namanya, gempa darat merupakan gempa yang epicentrumnya terletak di daratan. 2. Gempa laut. Sedangkan epicentrum gempa laut berlokasi di dasar laut dan dapat menimbulkan tsunami. Dampak gempa. Dampak positif gempa dapat mendeteksi letak sumber minyak bumi. Mengangkat mineral tambang ke permukaan bumi mampu mendeteksi keberadaan barang tambang tertentu. Dapat membentuk penampakan alam baru menjadi dasar perkiraan struktur perut bumi oleh para ahli. Dampak negatif gempa merusak bangunan dan infrastruktur, menimbulkan korban.
menimbulkan gelombang tsunami jika terjadi gempa laut, merusak jaringan transportasi dan telekomunikasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.